Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa na'udzubika min hali ahli nar amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus DPC PKS Jakarta Timur, wabil khusus kepada saudara kami Al-Ustaz Siddiq Mahmudi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan keberkahan, dan juga mudah-mudahan beserta seluruh jamaah yang hadir di dalam pengajian online ini, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, dan Allah jadikan anak kita anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini ya kita kembali bermuajahah, kita kembali bertatap muka walaupun melalui media sosial, akan tetapi dengan tanpa mensurutkan niat kita untuk mempelajari ilmu agama. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga keluarga kita. Baiklah para jamaah sekalian, ya insyaallah menurut Allah Subhanahu wa taala kita masih melanjutkan akan pembelajaran kita tentang kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Az-Zarnuzi. Kemarin sudah kita mulai muqaddimahnya. Terus kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan yang pertama, pasal yang pertama tentang ini dari host bisa di mute gak semuanya? Nah, gitu. Siap. Enggak, Ustaz Siddiq nggak apa-apa, Ustaz Siddiq dihidupin, Ustaz Siddiq. Di unmute, Ustaz Siddiq apa? Iya. Ya alhamdulillah kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang kitab Ta'limul Muta'allim. Kemarin sudah kita bahas tentang masalah muqaddimah, pendahuluan. Kemudian pasal yang pertama tentang hakikat ilmu atau pengertian ilmu, pemahaman serta keutamaannya. Sebagaimana kemarin juga saya jelaskan bahwasanya mempelajari ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, sesuai sabda Nabi SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mempelajari ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Nah, keutamaan mempelajari ilmu agama ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, ketahuilah. Ini menurut para ulama kalimat fa'lam menunjukkan isyaratun anil ilm. Menunjukkan akan pentingnya ilmu. Ilmu yang mana? Yang pertama, la ilaha illallah. Yang ilmu tauhid. Ya, ilmu tentang keimanan, ilmu tentang keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas juga di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan afdalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling utama yaitu ilmul hal atau ilmul wajib.
Ya, disebutkan kemarin saya jelaskan tentang yakni ilmuddin ad-daruri, pokok-pokok ilmu agama yang paling penting. Ada yang wujubu ta'allumihi fil hal, wujubu ta'allumihi inda wujudi sababi. Yang pertama wajib dipelajari seketika. Ya ini apa? Ilmu tauhid. Ini dijelaskan dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Kewajiban menuntut ilmu agama. Yang pertama apa? Ilmu tauhid. Ya, kemarin sudah kita jelaskan. Yang kedua wastaghfir li dzambika. Nah, ini kata para ulama isyaratun 'anil amal. Ya, mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu walil mu'minina wal mu'minat. Dan dosa saudara-saudaramu yang beriman, baik laki maupun perempuan. Nah, ini isyaratun, ya, satu isyarat anil amal, dari perbuatan. Nah, dijelaskan di sini. Jadi, di dalam surah Muhammad ayat 19 itu sudah dijelaskan akan pentingnya ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua amal. Amal ini mencakup ilmu fikih maksudnya. Di situ. Yang kedua, saya manjang saha. Kemudian kemarin juga kita sudah menjelaskan tentang wujubu ta'allumihi inda wujudi sababi. Yang wajib dipelajari ketika ada sebabnya. Kemarin dijelaskan tentang segala sesuatu ya yang menjadi sarana untuk melaksanakan satu kewajiban ya, maka siapa yang masih ini nih suaranya? Van mohon di all dulu saat nanti saya aktifkan lagi saat. Di apa? Saya mute all dulu. Oke, siap. Ibu-ibu mohon untuk di mute terlebih dahulu. Saya terkendala untuk mute all ini. Ya, tafadhal Ustaz. Afwan. Ya, bisa dilanjut ya. Nah. Oke. Ya, kemarin kita sudah membahas ya tentang masalah kewajiban-kewajiban ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, ya, yang kedua tentang masalah ilmu fikih. Yang dikatakan wujubu ta'allumihi inda wujudi sababi. Wajib dipelajari ketika ada sebabnya. Ya. Ini kemarin termasuk dibahas lagi sesuatu yang menjadi sarana dalam menunaikan kewajiban. Karena adanya sarana perbuatan fardu itu, maka dihukumi fardu atau wajib. Contoh seperti wudu, kemarin saya sudah jelaskan. Ya. Di dalam kaidah ushul fiqh dikatakan ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Suatu perbuatan yang dipergunakan untuk menyempurnakan perbuatan wajib, maka dihukumi wajib. Salat 5 waktu hukumnya wajib. Wudu asal hukumnya sunnah. Tapi wudu bisa dihukumi wajib ketika apa? Ketika akan dipergunakan untuk melaksanakan ibadah salat. Nah, yang selanjutnya lagi ya. Wa kadza fi shaumi waz zakati. Di sini disebutkan begitu pula di dalam masalah puasa, waz zakati, dan zakat in kana lahu malun, jika seandainya dia memiliki harta, wal haji, begitu pula haji in wajaba alaihi, jika dia sudah memiliki kemampuan. Ini termasuk masalah ahkamus siyam, hukum-hukum dalam berpuasa. Ini banyak orang yang tidak menyadari akan kewajiban di dalam mempelajari masalah ahkamus siyam. Banyak orang yang ketika akan melaksanakan ibadah puasa, itu mereka tidak mempelajari tentang masalah ini. Tapi mereka hanya sekedar ikut-ikutan. Padahal, kewajiban mempelajari tentang hukum-hukum dalam berpuasa itu wajib ketika kita akan melaksanakan ibadah puasa.
Berapa banyak orang yang tidak tahu mengenai hukum-hukum puasa, yang mana pada akhirnya puasa mereka menjadi tidak sah. Ingat, puasa mereka menjadi tidak sah. Karena apa? Tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam syariat. Ini ada permasalahan sedikit. Kadang-kadang banyak terjadi di masyarakat yang bertanya tentang masalah puasa. Kewajiban seseorang, ya. Ketika seorang ibu yang hamil atau menyusui, mereka mendapatkan rukhsah, keringanan boleh untuk tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Tetapi ada syarat dan ketentuannya. Ini banyak terjadi di masyarakat, mohon maaf mungkin pernah ada yang dengar, dikatakan begini, ada seorang ustaz atau ustazah kata mengatakan, kalau orang hamil atau menyusui, nanti cukup katanya untuk bayar fidyah aja. Tidak wajib untuk mengqadha puasanya. Ini tidak benar. Ya, saya katakan sekali lagi, ini tidak benar. Dan ini banyak berkembang di masyarakat. Dan pernah saya dengar sendiri, ada penjelasan seperti itu. Ya, jadi ketentuannya, orang yang hamil ataupun menyusui, ini dalam mazhab Syafi'i ada dua ketentuan. Yang pertama dikatakan al-hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima fa'alaihima al-qadha. Orang yang hamil ataupun sedang menyusui, ketika mereka tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, in khafata ala anfusihima. Kalau seandainya yang dikhawatirkan terjadi sesuatu pada dirinya sendiri, bukan terjadi sesuatu pada anak yang ia kandung atau anak yang sedang ia susui, maka apa? Fa'alaihimal qadha. Wajib bagi mereka hanya mengqadha puasanya saja. Ini ketentuan yang pertama. Hanya wajib untuk mengqadha puasanya saja. Yang kedua, al-hamilu wal murdi'u in khafata ala waladaihima. Orang yang hamil ataupun menyusui ketika mereka tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, ya, disebabkan karena apa? Khawatir terjadi sesuatu pada anak yang ia kandung atau khawatir terjadi sesuatu pada anak yang sedang ia susui, maka ketentuannya fa'alaihimal qadha wal fidyah. Maka nanti ketentuannya wajib bagi orang yang hamil atau menyusui, wajib mengqadha atau mengganti puasanya, dan juga wajib membayar fidyah. Ini ketentuannya. Ya. Tidak ada yang mewajibkan hanya sekedar udah cukup bayar fidyah aja, enggak. Ya. Ini banyak pemahaman yang berkembang di masyarakat. Dan yang sangat disayangkan ini, kadang-kadang ada ustadz atau ustazah yang menyampaikan masalah itu. Karena ketidaktahuan mereka, tapi mereka berani menyampaikan sesuatu yang mereka tidak tahu. Na'udzubillah. Jadi seperti itu. Ya. Tentang masalah ahkamus siyam ini penting. Makanya ketika nanti akan datang bulan suci Ramadan, diusahakan kita belajar tentang masalah hukum-hukum puasa kepada seorang guru yang memang memiliki kemampuan dalam hal tersebut. Agar apa? Agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi puasa yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga masalah ahkamuz zakat, tentang hukum-hukum zakat. Ya. In kana lahu malun, kalau dia punya harta yang wajib dikeluarkan, yang wajib dizakatkan ketika sudah mencapai nisabnya. Haul dan nisab, ya, batas untuk mengeluarkan zakat dan sudah mencapai 1 tahun. Termasuk lagi wal haji in wajaba alaihi, termasuk juga wajib dia mempelajari tentang manasikul hajj. Ya. Manasik haji ataupun manasik umrah. Ketika kita akan melaksanakan ibadah umrah, kita wajib mengetahui itu. Wajib mempelajarinya tentang tata caranya bagaimana. Ya, baik haji maupun umrah. Nah, yang selanjutnya, ini pembahasan kita lanjut aja, ya. Wa kadza fil buyu'i in kana yattajiru. Begitu pula di dalam jual beli. Jika dia adalah seorang pedagang. Nah, ini
wajib diperhatikan bagi orang-orang yang memang kesehariannya itu bisnisnya adalah perdagangan. Ya, kita dagang sesuatu, misalnya di rumah, ya apakah warung atau yang lain sebagainya, ini juga kita harus memahami, harus mengerti. Karena berapa banyak orang yang berdagang, tapi mereka tidak memiliki kejujuran di dalam perdagangannya. Berapa banyak orang yang berdagang karena hanya ingin mendapatkan untung besar, akhirnya ia banyak menipu pelanggan-pelanggannya. Termasuk ada yang mengurangi takaran. Ya. Nah, ini banyak terjadi seperti itu. Termasuk lagi ketika berdagang juga, ada pedagang-pedagang yang mengatakan seperti ini. Di dalam syariat, ya, ketika kita berdagang, tidak disyaratkan untuk menyebutkan modal. Tapi ketika kita akan menyebutkan modal, boleh nggak? Boleh. Ini banyak yang berbohong di dalam masalah modal. Contoh begini, ada barang yang kita jual, harganya misalnya 10.000. Kemudian kita jual 15.000. Ada pembeli yang kemudian datang menawar barang tersebut. Ya. Ketika ditawar, udah saya tawar 12.000, boleh nggak? Akhirnya pedagang ini bilang modalnya aja belum dapat katanya. Nah, ini sudah berbohong. Ini banyak pedagang yang seperti itu, banyak masih. Dan ini haram hukumnya. Ya. Makanya penting bagi orang yang ingin berdagang untuk memahami tentang masalah hukum-hukum dalam masalah perdagangan ini. Penting hukumnya. Untuk menjaga apa? Agar usahanya itu menjadi berkah. Agar apa yang ia jual itu ya tidak menjadi satu yang haram. Ini ketentuannya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, qila li Muhammad ibn al-Hasan rahmatullahi alaihi, dikatakan kepada Muhammad ibn al-Hasan rahmatullahi ilaihi, semoga Allah merahmatinya. Ini di dalam penjelasan ini, ya, di dalam penjelasan ini, kenapa tiba-tiba langsung berhubungan dikatakan kepada Muhammad ibn al-Hasan? Siapa Muhammad ibn al-Hasan ini? Ya, yang disebutkan oleh pengarang. Sedikit biografi yang saya sebutkan. Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, nama lengkapnya. Beliau lahir pada tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi dan wafat pada tahun 189 Hijriah atau 804 Masehi. Beliau adalah seorang ahli fikih dan tokoh ketiga mazhab Hanafi yang berperan besar dalam mengembangkan dan menulis pandangan Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn al-Hasan bin Fargat Asy-Syaibani. Beliau berasal dari Damaskus atau Suriah, ya. Besar di Kufah dan menimba ilmu di Baghdad. Pendidikannya berawal di rumah di bawah bimbingan langsung dari ayahnya, seorang ahli fikih di zamannya. Pada usia belia, Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani telah menghafal Al-Quran. Pada usia 19 tahun, ia belajar kepada Imam Abu Hanifah. Kemudian ia belajar kepada Imam Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah. Dan dari kedua imam inilah, Al-Imam Abil Hasan Asy-Syaibani memahami fikih mazhab Hanafi dan tumbuh menjadi pendukung utama mazhab tersebut. Ya. Nah, ini sedikit tentang biografinya. Ini sebetulnya masih panjang lagi penjelasan para ulama tentang Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Nah, ketika itu beliau ditanya oleh murid-muridnya, ya. Ketika itu ditanya oleh murid-muridnya, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, dikatakan kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, apakah engkau tidak menyusun sebuah kitab tentang zuhud? Kemudian
ya, Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani, beliau mengatakan, qala qad sannaftu kitaban fil buyu'. Aku telah menyusun sebuah kitab tentang jual beli. Jadi ketika ditanya zuhud, tapi beliau menjawabnya, aku telah menyusun sebuah kitab tentang jual beli. Apakah ada hubungannya di sini? Nah, dijelaskan lagi oleh beliau, ya, yakni az-zahidu may yahtarizu 'anis syubuhat wal makruhat fit tijarat. Orang zahid, orang yang zuhud adalah orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang makruh di dalam aktivitas perdagangannya. Perkara syubhat itu apa? Yang dikatakan syubhat adalah la yu'rafu hilluhu wala haramuhu. Syubhat itu dikatakan sesuatu yang tidak diketahui kehalalan atau keharamannya. Ya. Ini suara siapa lagi? Tolong di mute. Mohon di mute semuanya karena ada yang nggak bisa saya mute. Itu yang iya. Bu Rika ya. Nah, ya terima kasih. Dijelaskan az-zahidu, orang yang zuhud itu mayyahtarizu 'anis syubuhat wal makruhat fit tijarat. Orang yang zuhud adalah orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat wal makruhat dan perkara-perkara yang makruh yang dibenci fit tijarat dalam aktivitas perdagangannya. Syubhat maksudnya apa? La yu'rafu hilluhu wala haramuhu. Yang dikatakan syubhat sesuatu yang tidak diketahui halal atau haramnya. Ya. Dikatakan seperti itu. Nah, jadi bukannya makna zahid atau zuhud itu tarkud dunya wa ma fiha, maksud meninggalkan keseluruhan. Itu aktif lagi itu, Borika. Nah, yang dimaksud ya zuhud di sini bukannya meninggalkan kenikmatan dunia seluruhnya, itu tidak. Ya. Bukan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Ya. Itu dijelaskan seperti itu. Jadi makna zuhud di sini orang yang meninggalkan ya atau menghindari perkara-perkara yang syubhat dan perkara-perkara yang makruh di dalam aktivitas perdagangannya. Karena apa? Ada jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang atau bagi para pedagang yang jujur. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, "At-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Pedagang yang jujur itu kelak akan dikumpulkan di yaumil qiyamah nanti oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Ini salah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala kerap berikan kepada siapa? Kepada kita orang-orang yang berdagang dalam keadaan jujur. Nih. Ya. Ini dijelaskan seperti itu. Termasuk juga wa kadzalika fi sairil muamalat wal hiraf. Begitu pula dalam seluruh aktivitas muamalah dan segala macam jenis pekerjaan. Wa kullun man istaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi 'anil harami fihi.
Dan setiap orang yang menyibukkan dirinya dengan berbagai macam aktivitas tersebut seperti perdagangan itu, yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil haram fihi. Maka wajib bagi orang tersebut untuk mempelajari ilmunya agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan di dalam agama. Jadi kewajibannya tetap ya untuk mempelajari, untuk mengetahui akan hal-hal yang memang disebutkan dalam syariat, bahwasanya hal tersebut ini misalnya dilarang. Ya. Ini diharamkan bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jadi kewajiban bagi kita disebutkan di sini misalnya akan berdagang, wajib kita mempelajari tentang masalah hukum-hukum di dalam perdagangan tersebut. Ketentuannya seperti itu. Nah, yang selanjutnya, ini pembahasan yang menarik lagi. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Demikian juga wajib mempelajari ya ilmu tentang keadaan-keadaan hati. Minat tawakkuli wal inabati wal khasyati war ridha. Di antaranya yakni tawakal, wal inabah atau taubat, wal khasyah takut, war ridha dan ridha pada Allah. Fa innahu waqi'un fi jamil ahwal, karena hal tersebut bisa saja terjadi dalam setiap keadaan. Nah, kita jelaskan yang pertama, wajib bagi kita juga untuk mempelajari tentang masalah keadaan-keadaan hati. Maksudnya apa? Yang pertama disebutkan oleh pengarang di sini tentang tawakal. Tawakal, makna tawakal apa? Tafwidu kulli syai'in ila Allah. Menyerahkan segala sesuatunya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam makna lain, at-tawakkal itu al-i'tibadu 'ala Allahi wahdah. Ya, memasrahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah saja. Nah, kita di sini pun harus memahami bahwasanya tawakal atau pasrah atau menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah, ini pun ada prosesnya. Maksudnya apa? Tawakal itu proses dari sebuah ikhtiar. Ikhtiar dulu, baru tawakal. Tawakal artinya memasrahkan segala sesuatunya pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar artinya berusaha. Sebagai contoh, ada satu hadis yang sering kita dengar tentang seorang sahabat yang ketika itu bertanya pada Rasulullah tentang ontaknya. Ya Rasul, ini ontak saya ikat dulu atau saya lepaskan saja? Kata Rasulullah, "I'qilha tsumma tawakkal." Ikat dulu baru tawakal. Maksudnya apa? Ada ikhtiar, ada usaha, setelah itu baru tawakal. Ya. Ini menjadi satu pelajaran juga yang penting bagi kita, bahwasanya segala sesuatu yang akan ya kita capai itu harus dimulai dari ikhtiar dulu, dari usaha dulu. Orang yang melakukan sesuatu ya tanpa usaha itu tidak akan membuahkan hasil. Hanya memasrahkan segala sesuatu pada Allah. Ada orang yang mengatakan seperti ini, ya. Segala sesuatu yang sudah terjadi ini, ya, atau yang akan terjadi semua sudah dikehendaki oleh Allah. Udah kita pasrahin aja sama Allah semuanya. Urusan rezeki udah jaminan Allah, misalnya. Nah, ini nggak bisa diterima juga seperti itu, ya. Karena apa? Berarti dia menafikan yang namanya ikhtiar. Nah, kewajiban kita tetap harus adanya ikhtiar, harus adanya usaha. Karena dengan ikhtiar ini kita nanti bisa mengetahui apakah hasil dari ikhtiar kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak. Kalau orang yang hanya memasrahkan segala sesuatunya, bagaimana dia bisa mendapatkan apa yang dia mau? Contoh, ketika seseorang misalnya, ya, dia berharap bahwasanya tidak selamanya dia tinggal dalam kontrakan. Dia pengen punya rumah sendiri. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya dia bekerja atau dia berdagang. Karena
dari hasil ikhtiar tersebut nanti akan diketahui sampai di mana, ya, ketika Allah berikan rizki untuk dia. Apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru bisa terbeli rumah yang ia inginkan atau tidak? Berbeda dengan orang yang hanya sekedar pasrah, dianggap udah tawakal, pasrahin aja. Kalau seandainya memang ketentuan Allah kita bakal punya rumah, pasti punya rumah. Gitu. Memang betul ketentuan seperti itu, ya. Segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan itu pasti terjadi. Mustahil tidak terjadi. Tapi kita tidak bisa menafikan yang namanya ikhtiar, ya. Ini jangan lupa, kita tidak bisa menafikan yang namanya ikhtiar. Satu ketika Imam Syafi'i pernah ditanya tentang masalah takdir di situ. Kemudian beliau mengatakan, "Ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun." Ya Allah, sesuatu yang sudah menjadi kehendakmu itu pasti terjadi. Wa illam asya, meskipun aku tidak menginginkan hal tersebut. Wa ma syi'tu, dan sesuatu yang aku inginkan, illam tasya, kalau seandainya keinginanku tersebut itu bukan menjadi bagian dari kehendakmu, lam yakun, mustahil terjadi. Nih. Intinya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan itu pasti terjadi. Segala sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, semua sudah dikehendaki terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap keyakinan kita, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap meyakini yang namanya ikhtiar itu hukumnya wajib. Ya, makanya dikatakan tawakal ini itu proses dari sebuah ikhtiar. Kita usaha dulu, setelah itu baru tawakal. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk dalam sebuah hadis juga dijelaskan tentang masalah ketentuan hidup manusia. Kelak kita ini di surga atau di neraka itu sudah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba ma'adu fil jannah aw fin nar." Tidaklah di antara kalian kecuali sudah Allah tetapkan tempatnya, ketentuan nanti di surga atau di neraka. Ketika itu ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasul, afala nattakilu ala kitabina?" Wahai Rasulullah, kalau seandainya memang ketentuan hidup kita sudah Allah tetapkan di surga atau di neraka, ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain, kita pasrah aja. Ini kata sahabat begitu, ya. Ada sahabat yang bertanya seperti itu. Kemudian apa kata Rasulullah? "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Beramallah kalian, ya. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap amalan yang kalian lakukan, mudah-mudahan itu akan memudahkan jalan kalian untuk mendapatkan di mana tujuan kalian. Akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika kita mengharapkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, otomatis di sini dibutuhkan yang namanya ikhtiar atau usaha. Usahanya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Beribadah dengan menjalankan kewajiban dan menjauhkan semua yang dilarang. Termasuk juga ikhtiar kita adalah apa? Mempelajari ilmu agama yang wajib hukumnya. Ini yang menjadi dasar seseorang nanti bisa menjadi atau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya pasrah seperti itu, enggak. Ya, tidak hanya pasrah seperti itu. Udah kita pasrahkan aja. Ketentuan Allah kalau seandainya kita masuk surga ya surga, neraka ya neraka. Ya, enggak seperti itu, enggak. Tapi kata Rasul, "I'malu, beramallah kalian." Ya. Maksud apa? Beribadahlah kalian dengan sebaik-baiknya. Karena dari situ nanti akan menunjukkan di mana tempat kalian. Nah, jadi begitu. Nah, yang selanjutnya, ya, ini tentang makna tawakal. Yang kedua, wal inabatu. Ya. Inabah ada beberapa definisi. Yang pertama, ar-ruju' minal kul ila man lahul kul. Kembali dari segala sesuatu kepada yang memiliki segala sesuatu. Yang kedua, memiliki visi yang satu. Kadang mungkin yang istri yang paham, suami yang tidak, atau suami yang paham, istri yang tidak. ar-ruju'
an kulli syai'in ila Allah Ta'ala. Kembali dari segala sesuatu, maksudnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dengan makna inabah atau bisa diartikan, ada yang mengartikan artinya bertaubat, ya. Ketika kita banyak melakukan dosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak melakukan kesalahan, kemaksiatan misalnya, kemudian kita bertobat mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dikatakan kewajiban tentang ilmu ahwalil qalb. Ilmu tentang keadaan-keadaan hati. Yang pertama tawakal, yang kedua kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, yang ketiga al-khasyah. Khasyah artinya takut, bermakna al-khauf, sama. Ya. Ini dijelaskan di sini tentang Umar ibn al-Khattab. Min khasyatihi ilallahi, karena takutnya beliau pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qara'a baratan surah Tur. Satu ketika beliau ketika sedang membaca surah Tur, ila an balagha qaulu ta'ala, sampai ayat ya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', fabaka washtadda buka'ahu. Khalifah Umar bin Khattab saking takutnya ya akan apa? Min azabillah, akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika beliau membaca dalam surah Tur ayat 7 dan 8. Disebutkan inna azab rabbika lawaqi', sungguhnya azab Tuhanmu itu pasti terjadi. Ma lahu min dafi', tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Ketika itu beliau apa? Fabaka washtadda buka'ahu. Ketika itu beliau menangis ketika baca ayat tersebut, dan semakin sangat tangisannya itu semakin keras. Washtadda buka'ahu. Karena apa? Khaufan min azabillah. Takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan juga wa kullama kana al-'abdu aktsara ilman wa ma'rifatan billahi azza wa jalla istaddat khasyatuhu minallahi ta'ala. Setiap kali seorang hamba itu ya lebih banyak ilmu dan makrifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istaddat khasyatuhu, maka akan semakin bertambah takutnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemuliaan lagi bagi orang yang khasyah, memiliki rasa khasyah, takut ya min azabillah, akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan juga al-khasyatu minallah, keutamaannya. Orang memiliki sifat khasyah atau takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tub'idul insan 'anil wuqu' fil ma'asi was sayyi'at. Orang yang menghadirkan sifat khasyah dalam dirinya akan menjauhkan orang tersebut untuk terjatuh dalam perbuatan maksiat dan juga keburukan-keburukan yang lainnya. Termasuk juga al-khasyatu minallah, sifat khasyah ya, atau takut pada Allah, sababun li ikhlasil amal lillahi ta'ala, itu menjadi sebab untuk ikhlasnya amal yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah ya, ini yang ketiga yang diwajibkan untuk menghadirkan sifat khasyah dalam diri kita. Maksudnya apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang yang sudah yang bisa menghadirkan sifat khasyah begini di dalam dirinya, maka insya Allah nanti akan Allah jauhkan dari hal-hal yang dapat menjatuhkan dia untuk melakukan perbuatan maksiat ataupun keburukan-keburukan yang lainnya. Yang selanjutnya ya, yang wajib dari ilmu ahwalil qalbi ini war-ridha. Ya. Ar-ridha. Apa makna ridha?
Taqabbulu ma yaqdi bihi Allahu min ghairi taraddudin wala mu'aradah. Menerima sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala min ghairi taraddudin wala mu'aradah. Ya, dengan tanpa protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting tentang masalah ridha. Ini berkenaan apa? Ar-ridha bil qadari khairihi wa syarrihi. Ridha terhadap ketentuan Allah, terhadap takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ini banyak kita alami ya tentang masalah seseorang apakah mereka bisa ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Berapa banyak orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya apakah bentuk ujiannya itu berupa harta ataukah kemiskinan misalnya. Harta yang Allah berikan kepada kita yang berlebih juga merupakan ujian. Termasuk kekurangan harta juga berupa ujian. Nah, banyak di antara kita ketika Allah Subhanahu wa taala menguji diri kita dengan satu ujian, ya. Ketika mereka Allah kasih kemuliaan, mereka lupa. Ada juga yang ketika Allah kasih mereka ujian berupa kesusahan, akhirnya timbul di dalam diri mereka rasa pesimis atau kecewa pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada yang mengatakan Allah tidak adil misalnya. Ya. Ketika menisbatkan ketidakadilan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikhawatirkan ini bisa menyebabkan satu kekufuran yang menyebabkan pelakunya bisa keluar dari Islam. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Segala ketentuan yang sudah Allah tetapkan kepada kita itu adalah fabi adli, atas keadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kesulitan yang kita alami di dunia ya nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan di akhirat. Bisa jadi juga kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita ketika di dunia bisa jadi merupakan satu keburukan nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Ya. Tapi yang kita harapkan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan semua di dunia ini itu pun akan berakhir baik untuk kita juga nanti di akhirat. Nah, orang yang ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan taqabbulu ma yaqti bihillah min ghairi taraddud wala mu'aradah. Menerima segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa protes. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas." Engkau redha terhadap apa yang sudah Allah tetapkan kepadamu, maka engkau akan menjadi manusia yang bersyukur. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Termasuk Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala kataba maqadir al-khalaiq indahu qabla an yakhluqas samawati bi 50,000 sanah. Rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketentuan-ketentuan makhluknya sebelum Allah menciptakan langit bi 50,000 sanah. 50.000 tahun sebelum itu. Maksudnya apa? Yang tadi saya sebutkan. Sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang akan terjadi, semua sudah dikehendaki terjadinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal bagaimana kita menyikapinya, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini dikatakan ar-ridha bil qadari khairihi wa syarrihi. Ridha terhadap ketentuan-ketentuan Allah, ya, ketentuan-ketentuan yang baik maupun ketentuan-ketentuan yang buruk. Ya, karena segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya lagi ada sebuah hadis yang mungkin sering kita dengar, sering kita baca. Ini bagi orang ya yang mana hadis tersebut dijelaskan Rasulullah SAW,
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Artinya aku ridho Allah sebagai Tuhanku, aku ridho Islam menjadi agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku. Dijelaskan tentang hadis ini, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Ini perlu diperhatikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengatakan aku ridho Allah sebagai Tuhanku, aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku, wajabat lahul jannah. Ya, nanti dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud, An-Nasa'i, wal Hakim, wa Ibnu Hibban. Nah, hadis ini bersumber dari siapa? Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah mengucapkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, ya Abu Sa'id, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Barang siapa yang ridha bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya, maka nanti dia akan masuk dalam surga. Fa'ajibalaha, terkejut ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Faqala, kemudian beliau mengatakan pada Rasulullah, a'idha ya Rasulullah. Ulangi sekali lagi Rasulullah. Fa'ala, rawahu Muslim. Kemudian Rasulullah mengulangi lagi. Ini ketentuan ini telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang makna ridho juga. Ketika kita ridho, diajarkan oleh Rasulullah, ridho Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad sebagai nabi kita, maka insya Allah ketika itu kita akan meninggal dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lagi dalam sebuah hadis disebutkan lagi, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala idza asbaha raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya fa ana az-za'im la akhudhanna bi yadihi hatta udkhilahul jannah, rawahu Tabrani. Barang siapa yang mengucapkan ketika masuk waktu subuh, ya, atau pada waktu pagi, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya, aku ridho Muhammad sebagai nabiku, fa ana za'im, maka aku langsung akan memimpin, la akhudhanna biyadihi hatta udkhilahul jannah, akan aku tarik tangannya sampai aku masukkan ke dalam surga. Nah, ini janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah sekalian, ini beberapa ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh pengarang, ya, tentang masalah ahwal qalbi, tentang keadaan-keadaan hati. Yang mana ini juga diwajibkan bagi kita untuk mempelajari hal tersebut, ya, termasuk yang tadi saya sebutkan tentang tawakal. Ya, yang pertama itu tawakal. Maksudnya memasrahkan segala sesuatunya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghadirkan dalam diri kita khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan min azabillah, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, ya, kelak di akhirat nanti. Kemudian al-inabah, ya, maksudnya taubat terhadap segala dosa-dosa kita. Yang terakhir, ar-ridha, ya, bima qasamallahu, ridho terhadap apa-apa yang sudah ditakdirkan atau ditentukan untuk kita. Ridho bil qadari khairihi wa syarrihi, ridho terhadap ketentuan Allah yang baik maupun ketentuan Allah yang buruk. Ya. Ini mau langsung buka pertanyaan atau gimana?
Ustaz. Siddiq. Bisa kita sambil tanya jawab, Ustaz ya? Kira-kira 10 sampai 15 menit. Silakan Bapak-bapak dan Suaranya hilang, Ustaz. Bapak-bapak dan Ibu-ibu silakan yang mau menyampaikan pertanyaan. Bisa lewat ketik maupun Suara hilang-hilangan, Ustaz, suaranya. Suara Anda hilang-hilang ya? Apaan sebentar. Suaranya hilang, Ustaz. Suaranya nggak muncul ya? Baru jelas. Ya. Baru jelas lagi. Ya, silakan sementara mungkin bisa sambil disampaikan di chatting untuk yang ditanyakan. Sambil saya coba ini untuk unmute. Bisa di unmute masing-masing juga. Silakan. Dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Bisa langsung unmute masing-masing. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, silakan. Tadi saya tertinggal di tentang buyuk ya, masalah jual beli. Yani az-zahidu may yataharrazu an syubuhat wal makruhat fit tijarati wa kadzalika yajibu fi sa'iril muamalat wal hiraf. Saya tertinggal di may yataharrazu an syubuhat wal makruhat fit tijarati wa kadzalika yajibu fi sa'iril muamalat wal hiraf. Itu Ustaz, maaf. Minta tolong dijelaskan sekali lagi, maaf. Apa? Az-zahidu may yahtarizu 'anis syubbuhat wal makruhat fit tijarat. Di sini dijelaskan tentang siapa itu orang zahid. Orang yang zuhud adalah orang yang menjaga dirinya agar tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang syubhat dan juga perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam perdagangan. Dikatakan syubhat itu maksudnya apa? Barang la yu'rafu hilluhu wala haramuhu. Barang yang tidak diketahui kehalalan atau keharamannya. Ya. Karena ini kadang-kadang seperti itu ketika dalam perdagangan, ya, wa kadzalika fi sa'iril muamalat wal hiraf. Demikian pula di dalam seluruh aktivitas muamalat dan juga berbagai jenis pekerjaan. Ya, jadi banyak di dalam keseharian kita kadang ada sesuatu hal yang yang dikatakan syubhat misalnya. Dan ini banyak terjadi ya di dalam perdagangan, perkara seperti itu. La yu'rafu hillu wala haramuhu. Yang enggak diketahui ini halal apa haram, ya ini halal apa haram, seperti itu. Tapi akhirnya tanpa kita ketahui, udahlah halal-halal aja. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Ya. Kalau ada sesuatu yang kita tidak ketahui, apakah ini halal atau haram, lebih baik kita bertanya kepada orang yang ahli, kepada yang mengetahui, agar apa? Agar kita terselamatkan dari perkara-perkara yang haram. Itu maksudnya seperti itu. Dan juga bukan makna. Ya, Ibu? Iya, baik Ustaz. Jazakallah khair. Sama-sama, Ibu.
Gimana Ustaz Sidik? Ada lagi? Ya, ada yang di chat nih, Sat. Berkenaan dengan fikih jual beli. Kalau untuk berjualan online gimana, Ustaz? Kita kan belum melihat barangnya atau belum pernah mencoba, terus tiba-tiba barang yang kita jual tidak sesuai baik dari segi rasa dan lain-lain. Apakah kita salah atau berdosa? Nah, ini yang terjadi sekarang ini tuh banyak seperti itu. Ya, antara pedagang dengan penjual. Banyak penjual yang tidak jujur. Banyak penjual yang tidak jujur. Nah, bagi kita yang ingin berdagang online misalnya, semua kriteria-kriteria itu harus disebutkan. Misalnya yang kita jual, misalnya barangnya ini. Kalau baju bahannya ini. Ukurannya ini. Jadi semua kriteria-kriteria itu harus disebutkan. Karena kalau seandainya kita berjual dengan tanpa menyebutkan kriteria tersebut, nanti jatuhnya adalah haram. Nah, ini banyak terjadi seperti itu. Akhirnya pembeli merasa kecewa. Pembeli merasa kecewa karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Makanya harus berhati-hati ketika kita belanja atau membeli sesuatu dari atau buy online lah misalnya. Jadi harus betul-betul jelas. Ya, harus betul-betul jelas disebutkan sifat-sifatnya disebutkan. Itu ketentuan seperti itu. Jadi jangan untuk kehati-hatian jangan sembarangan. Nah, kalau sekarang mungkin bisa dilihat kalau kita beli online, lihat komentar-komentarnya. Dilihat dulu betul nggak di situ ataupun kalau memang kita bisa chat, kita chat dulu seperti itu. Agar terhindar dari dari penipuan. Nah, kalau kita sendiri yang melakukan, kita yang berdagang, kita menjual, nah tadi saya sebutkan, kita harus menjelaskan sifat-sifatnya. Harus jelas. Ya, ukurannya ini, bahannya ini, misalnya, itu harus disebutkan. Karena kalau ada yang tidak kita sebutkan, ya, nah itu kita bisa berdosa. Khawatir dari pembeli nanti, itu ada yang kecewa. Karena tidak sesuai dengan apa yang diiklankan misalnya. Itu seperti itu, Ustaz. Ada lagi, Ustaz? Yang ini izin bertanya, Ustaz, untuk yang tidak saum Ramadan karena khawatir diri atau janin, tetapi setelahnya memiliki sakit kronis, misalnya mah kronis yang sulit untuk saum, atau sakit lain yang belum mungkin secara fisik untuk saum dalam waktu lama, tahunan lah. Apakah ada batas waktu tertentu harus sudah selesai qada ataukah semampunya hingga selesai? Ya, nah, ini berkenaan dengan masalah puasa, ya. Orang yang punya hutang puasa nanti kewajibannya ia mengqadha puasanya, ya. Lain halnya ada dua orang yang tidak diwajibkan qadha tapi hanya diwajibkan untuk bayar fidyah. Yang pertama, orang yang sudah sangat tua usianya yang dikhawatirkan kalau seandainya ia berpuasa khawatir akan meninggal dunia. Yang kedua, orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Karena divonis oleh dokter bahwasanya ini jauh dari kemungkinan sembuh karena penyakitnya sudah begitu kronis. Nah, yang seperti itu nanti kewajiban dia hanya bayar fidyah, tidak wajib qadha. Adapun bagi orang yang sakit yang masih ada harapan sembuh, ya. Jadi nanti kalau seandainya memang dia belum mampu untuk mengqadha puasanya, itu diteruskan saja sampai nanti dia itu mampu. Ketika satu saat Allah berikan kesehatan untuk dia, ya, ketika itu pula wajib baginya untuk membayar qadha puasanya. Jadi ketika ada batasan nggak ada batasan. Batasannya sampai ketika dia sembuh dari sakitnya. Ketika dia mampu untuk berpuasa. Ketika dia mampu untuk mengqadha puasanya tersebut. Itu ketentuan seperti itu. Ya, jazakallah, Ustaz. Ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan?
Mungkin ini saya nanya sedikit Ustaz terkait perniagaan. Ya, tafadhol Ustaz. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat fenomena di masyarakat dalam perdagangan itu kan terutama timbangan. Coba. Terutama timbangan Ustaz, dalam timbangan ketika jual beli. Jelas nggak Ustaz? Ya, jelas. Ya. Jadi dalam jual beli kadang-kadang di pasar itu ada misalnya sekilo gitu. Hilang-hilangan lagi, Ustaz, suaranya hilang-hilangan. Hilang lagi ya, sinyal nampaknya nih. Kadang-kadang timbangannya kita sendiri merasa wah asal ini aja gitu. Meskipun kalau kita selaku hilang-hilangan ya, Masya Allah. Meskipun kalau kita selaku pembeli berusaha ya udah reda lah dengan yang ada. Tapi kalau ini jadi kebiasaan di pedagang itu kan berat Ustaz ya. Kalau apalagi wailul lil mutaffifin itu Ustaz ya. Nah, kira-kira gimana dalam hal toleransi misalnya? Coba, Ustadz. Ya. Ustadz. Ya, Ustadz. Enggak, suara antum hilang-hilangan. Hilang-hilangan ya? Iya. Tuh. Masuk nggak, Ustadz? Nah iya, ini jelas. Ya, dalam hal timbangan, Ustadz. Dalam toleransi, kadang-kadang misalnya timbangan, sementara orang belanja misalnya, dia dapat barangnya, itu kadang dengan timbangan yang pas, sementara ketika dia menjual, timbangannya mungkin angka toleransinya itu gimana, Ustaz? Supaya tetap tidak menyalahi. Tidak menyalahi. Jadi misalnya kalau pedagang ada yang ya kalau saya pas-pas banget, saya dapat belanjanya juga kadang-kadang kurang gitu. Kira-kira gimana, Ustaz? Apakah lebih baik harganya dinaikkan tapi timbangannya aman, tidak menyalahi, atau bagaimana, Ustaz? Ya kalau dalam berdagang, ya lebih aman seperti itu. Kalau seandainya memang dikhawatirkan kita bakal mengurangi timbangan, mending jangan. Gitu, lebih baik ya kalau memang seandainya bisa untuk daripada dikurangi timbangan, mending kita naikkan harganya, misalnya seperti itu. Kalau lebih baik seperti itu ya mungkin lebih baik seperti itu. Karena biar bagaimanapun yang namanya mengurangi takaran, mengurangi timbangan itu tidak dibenarkan. Ya. Lebih aman begitu, Ustaz ya. Lebih aman seperti itu, Ustaz. Mendingan kita naikin harganya aja daripada mengurangi timbangannya. Iya. Ya seperti itu. Ya karena di pasar juga kan kebanyakan begitu. Ya mereka ya mohon maaf kadang-kadang banyak yang main ukuran timbangan, diakalin seperti apa. Ya kadang-kadang nggak sesuai ketika kita beli, tiba-tiba di rumah kurang. Misalnya seperti itu. Ketika di pasar kita lihat ini pas sebenarnya ukurannya. Nah, inilah makanya kata Rasulullah, pasar itu tempatnya segala macam bentuk apa ya? Kemaksiatan lah. La takun awal mayadkhuluha wala takun akhiru mayyakhruju minha. Jangan jadi orang yang pertama kali masuk ke dalam pasar, jangan jadi orang yang keluar terakhir kali dari pasar katanya. Seperti itu, Ustaz. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada lagi yang ingin bertanya untuk kejelasan dari yang kajian kita hari ini? Sebelum kita akhiri. Ini yang perempuan, banyakkan masalah perempuan, ada masalah-masalah puasanya ada kendala, masalah kodok segala macam. Silakan, mungkin bab istihadah juga kadang-kadang ya. Alhamdulillah sih ada, Ustaz. Alhamdulillah. Oh, ini aja, Ustaz. Apa namanya terkait dengan masalah mendahulukan saum sunnah Syawal sama bayar kodok. Kan ada beberapa pendapat yang memang diutamakan kodok dulu, baru saum sunnah Syawal. Tapi ada juga yang bilang boleh menggabungkan gitu ya. Kadang-kadang dengan alasan masing-masing dan juga dengan menggunakan dalil, ada membuat kita jadi kepingin para ibu ini menjalankan keduanya gitu. Di bulan Syawal semua selesai.
Cuma kadang-kadang ada yang memang jumlah yang harus diganti itu jauh lebih banyak, dan akhirnya tidak keburu untuk bayar, untuk melaksanakan saum sunnah Syawal. Nah, kira-kira jalan tengah yang terbaik itu bagaimana, Ustaz ya? Memang bisa dapat semuanya. Betul. Memang ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan boleh digabungkan, ada yang mengatakan tetap afdolnya qadha dulu. Ya, tetap qadha dulu baru melaksanakan yang sunnah. Ada orang yang nggak mau repot, udah digabungin aja, misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau buat saya pribadi, saya tetap mengatakan afdolnya kita bayar yang wajib dulu. Karena perkara wajib, ketika jatuh hutang, tetap ketika kita tinggalkan tetap jatuhnya hutang. Tapi perkara sunnah itu sah-sah saja. Andai kita nggak kerjakan juga nggak apa-apa. Tapi yang wajib ketika tinggalkan itu berdosa. Ya, makanya kalau pendapat saya pribadi, saya tetap mengatakan afdolnya kita kerjakan yang wajib dulu, baru yang sunnah ketika itu. Nah, sekarang bagaimana yang namanya puasa sunnah Syawal? Apakah harus berurutan atau tidak? Sah-sah aja boleh. Misalnya, ya kita mau puasa hari Senin, Kamis, besok Senin, Kamis lagi, besok Senin, Kamis lagi, misalnya. Itu cukup dikatakan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu pun cukup. Seperti itu. Ya, jadi nggak harus berurutan, enggak. Ya. Tapi walaupun ada yang mengatakan memang juga afdolnya berurutan dan itu di awal, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi andai kita Senin Kamis selama 6 hari, itu pun termasuk mendapatkan pahala puasa Syawal. Itu begitu, Ibu. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan. Ada lagi, Ustaz? Bagaimana dengan timbangan yang dipakai sekarang dengan timbangan digital? Anda pernah dengar timbangan yang sah itu yang pakai bandul. Gimana, Ustaz? Aduh, saya belum pernah ngecek ini. Ya. Belum pernah ngecek. Ya. Tapi yang saya pernah tahu, maksudnya timbangan digital juga akurat sih. Yang saya tahu timbangan digital juga banyak yang akurat. Gitu. Kalau yang dibilang timbangan yang sah itu yang timbangan yang pakai bandul, saya baru dengar. Ya, kalau orang-orang dulu kan begitu modelnya kan? Ya, pakai timbangan seperti itu yang dibilang bandul itu. Tapi sekarang ada timbangan digital, dan digital juga yang saya pernah tahu gitu ya. Maksudnya itu juga banyak yang akurat. Nah, tinggal bagaimana dari penjualnya ini, misalnya kadang-kadang mereka kan ada yang mereka ingin mendapatkan untung besar, itu diakal-akalin supaya nanti ya timbangan itu bisa berkurang dan menguntungkan dia. Itu ada banyak yang seperti itu. Gitu. Jadi kalau yang lebih sah yang mana saya kurang tahu. Ya. Saya kurang tahu. Jadi kalau substansinya ada pada kejujurannya itu, Ustaz ya? Pada kejujuran, betul. Kejujuran dari si pedagang tersebut. Gitu. Ya, ada lagi, Ustaz, berkenaan dengan taubat. Apakah ada batasannya? Maksud saya misalnya kita melakukan suatu kesalahan dan dosa, terus kita bertobat dengan sungguh-sungguh, tapi kesalahan itu suatu saat kita ulangi lagi. Apakah Allah akan tetap bisa menerima tobat kita? Dengan kata lain, kita melakukan kesalahan yang sama dengan berulang-ulang, dan kita berulang-ulang kita tobatnya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, tentang masalah taubat. Ya, ketika kita melakukan satu perbuatan dosa, kemudian kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya taubatan nasuha ketika itu. Ya. Ketika sesuai syarat dan ketentuannya, maksudnya ya betul-betul dia menyadari kesalahannya, betul-betul dia mengakui itu ada perbuatan dosa, ketika itu dia mohon ampun pada Allah, bertobat, dia nangis minta diampuni dosa-dosanya. Ya. Kalau memang seperti itu, lahir dari dirinya, dari hatinya dengan ikhlas, betul-betul bertobat pada Allah, yakin bahwasanya itu diampuni oleh Allah.
andai pun satu ketika kembali dia melakukan kesalahan yang sama, ini dosa yang baru. Urusan nanti diterima atau tidak taubat kita itu pertama urusan Allah. Yang penting bagaimana ketentuan hati kita. Apakah kita taubatnya itu betul-betul taubatan nasuha, apakah taubatnya hanya karena main-main? Yang tahu itu diri kita sendiri. Karena apa? Ketika kita mengulang perbuatan yang sama, mengulang dosa yang sama, mengulang dosa yang sama. Ya. Kita buat dosa, kemudian kita taubat. Buat dosa, taubat. Tapi dosa yang sama misalnya. Nah, ini yang tahu diri kita sendiri. Apakah hal itu kita lakukan, taubatnya betul-betul taubat, ataukah taubatnya taubat sekedar main-main? Itu hanya kita yang tahu. Kalau memang kita betul-betul taubatan nasuha, betul-betul minta ampun pada Allah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, tapi satu ketika, udah lama, tiba-tiba kita melakukan dosa itu lagi. Nah, ini dosa yang baru. Seperti itu. Ya, jadi tinggal bagaimana kembali kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Siapa nih? Mbak Desi ya? Mbak Desi. Ya, jazakumullah, Ustaz. Ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu? Baik, kalau tidak ada lagi mungkin sementara kita cukupkan, Ustaz ya. Nanti kita lanjutkan 2 pekan lagi untuk kajian Ta'limul Muta'alim. Ya. Dan kami haturkan terima kasih jazakumullah khairan jaza kepada guru kita, Ustadz kita Ustadz Baudin yang sudah membersamai kita dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan barakah dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bekal kehidupan dunia dan akhirat kita, Amin. keluarga kita serta masyarakat secara umum. Dan kepada bapak-bapak serta ibu-ibu yang Allah muliakan pula, kami haturkan terima kasih jazakumullah khairan jaza atas kebersamaan pagi hari ini, dan insyaallah 2 pekan yang akan datang kita akan lanjutkan kajian kitab Ta'lim Muta'alim kita. Dan untuk ketersediaan kitabnya insyaallah ada di kantor DPC dengan menghubungi Bapak Zulfikar, Humas DPC. Silakan janjian dengan beliau kapan mau ambil, dan kalau tadi Salah Masyrifah masih ada stok di sana. Jadi nanti kalau stok habis kita akan segera order lagi. Jadi itu saja. Terima kasih dan mohon kepada Ustadz untuk menutup dengan doa, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa alhimna 'ilma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa alhimna 'ilma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa alhimna 'ilma yanfa'una. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, saya pamit Ustaz. Ya, Tep. Saya live. Ustaz. Ya, buat jamaah semua saya pamit. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.